الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بأنوار اليقين وشرح صدورهم بالإحسان وسائر أحكام الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من أهوال يوم الدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله، اتقوا الله في جميع الحالات واجتنبوا عن المعاصي والطغيان والسيئات، واعلموا أن الله قد جعل هذا الشهر موسما للخيرات ومغنما للسعادات، فاحترموه بكثرة العبادات والصلاة والصيام والندم على ما سلف من الآثام، وأنفقوا مما فضل الله به لإحياء دين الإسلام، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من عظم شعبان واتقى الله تعالى وعمل بطاعته وامسك عن المعصية غفر الله ذنوبه وآمنه من كل ما يكون في تلك السنة من البلايا والأمراض كلها. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya mengajak pada kita sekalian, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya setiap hari Jumat, tentunya dengan berupaya lebih banyak lagi melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa semua yang diperintahkan di dalam Islam, apabila kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, kita lakukan dengan sempurna, insyaallah pasti memberikan manfaat besar dalam kehidupan kita. Sekaligus mari kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seraya kita meyakini bahwa semua yang dilarang di dalam Islam, apabila kita langgar, pasti memberikan mudarat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan beberapa nikmat. Salah satu dengan beberapa nikmat itu, kita saat ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Lebih-lebih pada saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang pernah dilupakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena lebih perhatian kepada bulan Rajab, di mana dalam bulan Rajab ada peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus perintah wajib melaksanakan sholat yang pertama kali pada saat itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung pada Sayyidina Muhammad SAW untuk dilaksanakan oleh umatnya dalam peristiwa Isra Mi'rajnya, yang kemudian tidak lama lagi bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim untuk yang pertama kalinya di dua firaq pada saat itu. Diwajibkannya berpuasa 1 bulan penuh. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, sehingga bulan Sya'ban terlupakan oleh para sahabat pada saat itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW berikan teguran para sahabat itu
bahwa di dalam bulan Sya'ban ini pun walaupun tidak termasuk kepada Ashhurul Hurum, juga masuk di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada beberapa hal penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpindah menghadapnya kiblat pada saat sholat, sehingga menjadi monumen pada saat ini sebuah masjid di Makkahul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Ada yang mengatakan pada sholat zuhur, ada juga yang mengatakan pada sholat asar, pada rakaat antara rakaat yang kedua dengan rakaat yang ketiga ada perintah falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka akan aku pindahkan engkau Muhammad pada kiblat, arah yang engkau sukai menghadap ke kiblat tersebut, sehingga terjadi perpindahan menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa pada saat itu, kemudian menghadap ke arah selatan ke Baitullah. Di dalam bulan Sya'ban ini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita sekalian melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak shalawat. Ayat yang turun di dalam bulan Sya'ban ini 15 abad yang lalu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betapa istimewanya bacaan salawat tersebut, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Rasulullah dan kepada umatnya untuk melaksanakan salat, tentu Allah tidak melaksanakan salat. Ketika Allah perintahkan pada kita sekalian untuk berzakat, tentu Allah tidak berzakat. Ketika Allah perintahkan pada umat Nabi Muhammad SAW untuk berhaji, tentu Allah tidak berhaji. Tetapi ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW untuk bersalawat, itu pun didahului dengan sebuah pernyataan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat pun bersalawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ada yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan salawat. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru as-salata 'alayya, fatamratu al-wusul ila syafa'ati." Perbanyaklah kalian membaca salawat di dalam bulan Sya'ban ini padaku, kata Rasulullah, yang buahnya nanti al-wusul ila syafa'ati, akan sampai kepada syafaatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Sya'ban yang tentu di dalamnya juga ada nisfu Sya'ban. Pada malam itu, malam yang sangat mulia, di mana semua amal-amal dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diangkat dalam satu buku, 1 tahun amalan-amalan kita disampaikan oleh para malaikat-malaikat untuk besoknya buka lembaran baru. Karena itu saudara-saudara, di dalam malam nisfu Sya'ban yang juga disebut dengan Lailatul Barakah, malam yang penuh barakah, juga disebut dengan Lailatul Qismah, karena pada waktu itu ada pembagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Maka juga disebut dengan Lailatul Takfir, penghapusan dosa-dosa bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Setelah Rasulullah SAW berikan teguran pada sahabat-sahabat, kemudian Rasulullah sampaikan, "Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah." Ada 5 malam yang di dalamnya tidak ditolak doa apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 5 malam itu adalah Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban.
Sedangkan yang keempat, awwalul lailatin min Rajabah, malam bulan Rajab yang pertama kita sudah lalui bersama. Lailatul Jum'ah dan Lailatul Aidil Fitri dan Lailatul Aidil Adha. Karena itu saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk terangkatnya semua amal-amal ibadah kita dan amal soleh selama satu tahun ini ke hadratullah, untuk dinilai, mari kita kawal di malam nisfu Sya'ban itu sebagaimana yang banyak diajarkan oleh para ulama dan kemudian menjadi tradisi bagi kita sekalian, itu dengan melaksanakan atau membaca Yasin, surat Yasin 3 kali ba'dal maghrib sebagai pengawalan kita terhadap amaliyah kita buku 1 tahun lamanya. Diakhiri dengan doa nisfu Sya'ban dengan sebuah harapan bahwa semua amal-amal ibadah dan amal soleh kita selama ini tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima sampai dilanggengkan kelak, diberikan kepada kita sekalian di hadratnya kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih waspada lagi bagi kita sekalian ketika kita melakukan amal soleh dan ibadah. Kita perhatikan salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Furqan ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Ya, artinya aku hadapi apa-apa amaliyah mereka semua. Faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian aku jadikan laksana debu yang ditabur. Supaya kita lebih mantap dan lebih yakin bahwa amaliyah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ditabur, dibuang oleh Allah. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Syekh Abdul Laith As-Samarqandi, memberikan bayan keterangan tentang ayat tersebut. Bagi orang yang ingin betul-betul amaliyah dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya perhatikan 4 syarat. Yang pertama adalah al-ilmu qabla al-amal. Ilmu. Makanya pengajian itu sesungguhnya sangat penting buat kita sekalian. Jangan abai dengan ramainya pengajian-pengajian di kalangan muslimin maupun muslimat, lebih-lebih di tengah-tengah kesibukan mereka perlu mereka refresh pikirannya supaya jernih di dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan di dunia ini. Gali ilmu sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya ilmu itu kewajiban bagi kita sekalian minal mahdi dan lahad, sejak kita lahir sampai dengan meninggal. Al-ilmu qabla al-amal. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan al-amalul qalil bil ilmi khairun wa afdalu min al-amalil katsir bi ghairi ilmi. Amal-amal yang sedikit tapi disertai dengan ilmu itu lebih utama dan lebih baik dibandingkan dari amal-amal yang sebegitu banyaknya tetapi tidak disertai dengan ilmunya. Dalam ungkapan yang lain disebutkan la khaira fi amalin la fiqha fi. Tidak ada kebaikannya sama sekali dalam satu amal apabila tidak disertai dengan pemahaman akan amaliyah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita datangi pengajian-pengajian. Kita sempatkan mengaji sendiri, membaca. Bahkan kita mesti bertanya kepada siapapun yang dengan mudah pada saat ini. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli di dalamnya apabila kalian tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, untuk menjadi syarat diterimanya amal soleh kita, ibadah kita, dan itu langgeng kelak, adalah an-niyatu fi ibtidaihi. Niatan di awalnya menjadi penentu pada keberhasilan apa yang kita tuju. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semuanya ditentukan oleh niatnya. Bahkan hadis Rasulullah SAW juga berbunyi, kam min amal al-akhirati yasiru amal ad-dunya bisu'in niyyah wa kam min amal ad-dunya yasiru amal al-akhirah
ya husnul niyah. Betapa banyak amal-amal lil akhirat karena jelek dan buruk niatannya menjadi amaliyah dunia. Sebaliknya juga banyak amaliyah dunia karena niatannya yang baik menjadi amaliyah akhirat. Kemudian yang ketiga, as-sabru fi waslihi. Di tengah-tengah melaksanakan sesuatu amal tersebut hendaknya disertai dengan kesabaran yang ekstra. Sabar itu sangat penting. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Bukan innallaha ma'al musallin, tapi innallaha ma'as sabirin, menunjukkan betapa pentingnya kesabaran bagi kita sekalian. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, was-salah, dengan kesabaran dan pelaksanaan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, semua ibadah dan amaliyah salihah kita harus diakhiri dengan keikhlasan. Al-ikhlasu fi nihayatih, kata Syaikhul Laits As-Samarqandi. Ikhlas, karena dengan ikhlas kita tidak perlu ada pujian dari siapapun. Bahkan cacian sekalipun tidak akan membuat kita putus asa untuk pelaksanaan ibadah dan amal saleh tersebut. Mudah-mudahan kita sekalian di dalam rangka tentunya menghadapi bulan Ramadan semakin diperkuat iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dipupuk dengan amal saleh dan zikir, lebih-lebih kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu semua. Inna sanal kalam wa minallah kalamullahi malikil a'lam bil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi ihdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفر الله العظيم لي ولكم ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.